Relevansinya adalah generasi sekarang jangan berhenti untuk berkarya, terutama di bidang literasi dan di entrepreneur. Benar. Banyak hal yang bisa dilakukan dari situ dan bekali diri kita supaya tidak mudah cemburu, apalagi perempuan terhadap perempuan Iya. lain. Halo Sobat Kabar Makassar, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Sinar Mentari kembali hadir menjumpai Anda dalam program Saatnya Perempuan Bicara. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang perempuan yang sangat menginspirasi kita semua. Oke, berada di samping kiri saya. Silakan, halo Kak. Halo Tari. Halo. Nah, langsung menyapa, langsung semangat ini, Kak. Ya, Oke, jadi Kak, perkenalkan dulu ke sobat-sobat Kabar Makassar. Siapa sih wanita yang inspiratif ini yang diundang hari ini untuk podcast di Apa Kabar Makassar? Masya Silakan, Kak. Allah, terima kasih Mentari dan terima kasih juga kepada Kabar Makassar yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan kisah Kartini dan yang paling awal adalah kisah saya dulu, Who Oke, I baik. Am gitu Oke, kan. benar. Ya, saya Tendri Ajeng, lengkapnya Andi Tendri Ajeng. Kemudian kalau di kurikulum vitae yang saya kirim Ya. kepada Kabar Makassar, saya menjelaskan bahwa saya pernah bekerja di Komisi Kepolisian Nasional sebagai Oke. tenaga ahli, lalu kemudian pernah di KBR 68H Jakarta sebagai marketing waktu Oke, itu. Pokoknya saya selalu mencari pekerjaan yang dekat dengan dunia jurnalis, dunia tulis menulis, keren. dunia analisis. Kemudian pernah di Makassar ini, pernah di Smart FM Makassar. Hmm. Kemudian setelah itu di Mercurius Top FM Makassar. Oke. Seperti itu. Setelah itu hijrah ke Jakarta, ya saya bekerja di dua tempat itu, KBR 68 dan di Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional. Pekerjaan yang sangat jauh dari hal yang saya idam-idamkan, tetapi karena dekat dengan kepolisian Iya, kan. benar. Sementara kepolisian adalah institusi yang paling sering kita soroti Benar, Kak, benar. dari dulu sampai hari ini. Meskipun dia adalah sesuatu yang dicintai, tetapi dia menjadi membuat orang banyak ingin tahu tentang bagaimana Benar. kepolisian nasional kita pada Oke. saat itu. Hari Yes. ini tugas saya berbeda lagi, Oh, Tari. oh ya, ini muncul sebagai seorang penulis yang sangat menginspirasi semua perempuan. Apalagi Betul. saya lirik-lirik ini bukunya Kak, Kartini di Mataku. Wah, Yes. ini kalau boleh tahu nih Kak, ini sebenarnya buku keberapa sih yang Kak Tendri Ajeng terbitkan? Ya, karena karena latar belakang pekerjaan saya Mm-mm. tadi yang beragam itu sebenarnya disebabkan oleh apa passion dari diri sendiri yang sebenarnya senang dengan dunia kepenulisan. Oke. Seperti itu dari kecil itu saya sudah menulis sejak sekolah dasar. Oke. Sejak sekolah dasar saya sudah ikut perlombaan-perlombaan itu juga karena di-influence oleh orang tua yang memang suka suka menulis ya. Bangun Oke. tidur saya sudah dengar suara tuts Oke, jadi ini disupport. ketikan. Betul, Oke. support kedua orang tua ya. Ya Kak. Bapak senang menulis dan menjadi penulis naskah sekaligus juga tentu saja abdi pamong praja. Oke. Kemudian ibu suka membaca. Wah, keren Di sekali. rumah itu di masa kecil kita tidak punya televisi. Iya, iya, benar sebagai ya Kak. Iya, iya. sebagai sebuah kemewahan kita tidak diberikan hal-hal seperti itu. Kita hanya berlangganan 3 koran, koran Fajar waktu itu, kemudian Suara Karya punya Golkar, terus kemudian satu lagi majalah Bobo, kemudian majalah majalah Suara Karya karena itu dekat dengan salah satu partai waktu itu. Oke. Kemudian kita juga eh, di dibiasakan untuk membaca koran-koran nasional seperti Kompas dan segala macam. Belum lagi majalah yang kemudian tabloid seperti apa ya, tabloid pada zaman itu tuh Kartini, kemudian majalah Aneka.
bacaan-bacaan orang tua itu menjadi bacaan kami. Belum lagi Oke. koleksi buku Bapak yang satu lemari itu juga menjadi bacaan kami, bukan saya doang. Oke, itu jadi konsumsi hampir setiap hari mungkin ya Kak ya. Iya, karena kita tidak punya Oke. hiburan lain selain membaca. Oke, Kak saya kembali lagi nih, apa sih yang memotivasi Kak Tenggajang bisa menciptakan buku Kartini di Mataku? Nah, buku ini sebenarnya adalah buku iseng ya. Buku karena diundang untuk menulis lagi Keren. sebulan yang lalu. Kemudian yang mengundang adalah senior Kak Leli Wahyuniar, peneliti di IPB, juga dia adalah pekerja kemanusiaan khususnya di HIV/AIDS. Oke. Dia ngundang, Ajeng kalau bisa tolong nulis dong Dek. Oh iya ya Kak, saya udah lama nggak nulis. Ya akhirnya dengan segala kehektikan karena pada saat itu menjelang Ramadan dan masuk bulan Ramadan, akhirnya saya menulis 1000 kata. Wow, Hanya 1000 kata tapi menguras energi, karena kita tidak menulis itu tidak sekedar menulis, tetapi mencurahkan seluruh pengetahuan, seluruh benar. waktu, dan struktur berpikir juga diuji dalam tulisan. Baru kemudian di penghujung Ramadan saya bisa ngasih ke Teleli. Teleli, ini judul bukunya, karena sekali lagi buku ini adalah buku gabungan dari beberapa peneliti-peneliti. Oke. Saya salah satunya, Teh Leli, kemudian ada Mbak Avita, teman-teman saya di Jakarta yang Iya. kemudian em, kami saling menginspirasi satu sama lain. Akhirnya kita menjadi sebuah klub inspirasi seperti Oke, itu. berkolaborasi membentuk akhirnya jadilah Kartini di Mataku. Yes, seperti itu. Oke, bagaimana sih Kak Tenggajeng melihat relevansi perjuangan Kartini di masa sekarang? Perempuan Indonesia itu gimana sih Kak pandangan Kak Tenggajeng sendiri? Baik, menarik ya. Di antara buku yang pernah saya tulis, karena ini adalah buku keempat saya. Pertama kali menulis itu di waktu April Makassar Berdarah tahun Oke, 96. amarah ya Kak ya. Amarah, Iya. betul. Saya nulis buku antologi juga bersama teman-teman aktivis, lalu kemudian menulis buku pada saat saya menggeluti dunia aktivis di salah satu organisasi mahasiswa. Saya menulis itu, lalu kemudian ini adalah buku keempat, masalah buku Kartini ini. Di saat menelurkan buku Kartini di mataku itu tidak mudah ya, karena tadi saya mengambil beberapa sampel kemudian mempelajari bagaimana seorang Raden Ajeng Kartini yang pada saat itu pada tahun 1987 lahirnya dan usianya cuma 25 tahun, tetapi dia mampu berpikir melampaui usianya dan Benar. melampaui zamannya. Pada saat itu belum ada pendidikan, Iya, benar. belum ada kesejahteraan yang merata, tapi Kartini sudah melakukan hal-hal seperti itu. Iya, Dan benar-benar. dia mengundang kontroversi karena dia dianggap sebagai siapa dia begitu Iya kan, benar, dia cuma apalagi iya menulis. benar, apalagi muncul dengan gender seorang perempuan, di Yes, mana saat itu bahkan sampai sekarang kita masih memperjuangkan tentang kesetaraan gender kita nih sebagai perempuan. iya. Eh, dan Kartini mampu menyelaraskan antara zamannya dengan caranya untuk berjuang. Benar. Dia menolak, yang pertama adalah tentu saja patriarki di zamannya, Iya iya. kemudian dia menolak feodalisme, dan dia menolak kolonialisme. Dia menolak Belanda meskipun dia bersahabat dengan salah satu orang Belanda yang sering dikirimi surat ya kan. Oke. Di antara penolakan-penolakannya itu, dia masih berusaha untuk berkompromi dan berkolaborasi. Berkolaborasi dalam artian, oke, kami bangsa pribumi, bahasa dia memang adalah sebuah bangsa yang masih harus banyak belajar dari hal-hal yang modern di Belanda. Dan di Belanda itulah dia menemukan banyak hal yang bisa menjadi pelajaran untuk generasi saat itu, dan ternyata usianya menjadi panjang karena Kartini tidak sekedar mengeluhkan hal-hal itu, tidak sekedar mak dareke kalau kita bahasa Oke. Bugisnya, Iya, tapi dikit-dikit aduh capek. oh Aduh, iya, nggak bisa Kak ini. Benar dia benar benar. menyalurkan kegalauannya pada Iya saat iya itu benar. dengan cara menulis. Dan salah satu penulis di buku Kartini di Mataku ini mampu melakukan riset kecil-kecilan Iya. bahwa
usia Kartini menulis itu cuma 5 tahun, dari usia 20 tahun sampai dengan 25 25 tahun. tahun pada saat beliau meninggal. Tetapi dalam usia 5 tahun menulisnya itu, setiap hari dia menulis minimal 2 surat, minimal 2 kegalauan yang dia limpahkan dengan bahasa Belanda, Oke. dan kemudian dengan bahasa yang sangat indah bisa kita baca dalam surat-suratnya, dan kemudian itu menjadi warisan untuk generasi sampai sekarang. Jadi perempuan mewarisi tulisan atau perempuan mapak batik, kalau bahasa Oke. Buddhisnya itu ada dalam kesejarahan Kartini. Kemudian Kartini juga tidak mudah menjadi seorang perempuan pada saat itu. Dia lahir dari ibu yang bukan bangsawan, Iya, benar. dan kemudian bapak yang seorang bupati. Di masa hidupnya, Kartini harus menyeimbangkan antara bangsawan dan bukan bangsawan, sehingga seorang sejarawan, Pramudia Anantatur, itu menulis buku Panggil Aku Kartini Saja. Oke. Dia tidak ingin dipanggil Raden Ajeng atau panggilan-panggilan bangsawan lainnya. Menurut Kartini, seorang bangsawan itu bukan karena keturunan. Seorang bangsawan itu dia lahir karena pemikiran, Oke. dia lahir karena adab. Seperti itu. Yang terjadi sekarang adalah kebangsawanan itu dianggap sebagai kesempatan, padahal Iya, benar-benar. bangsawan itu Oke. adalah melayani sebenarnya. Hakikat itulah yang Kartini selalu tuliskan dalam surat-suratnya. Dalam buku ini juga tertuang itu, dan tertuang pula banyak hal yang dilupakan oleh generasi. Dan salah satu yang membedakan antara Kartini dengan pejuang perempuan yang lain adalah karena Kartini menulis. Ya, benar-benar. Dia punya warisan, dia punya sesuatu yang bisa dibaca. Benar bahwa kita juga punya Cholik Pujie yang menulis. Kemudian kita punya Raja di Baru Tenri Oleh yang kemudian juga menulis. Kemudian ada Cut Nyak-din, Ya, benar. ada Rasuna Said. Orang selalu bertanya, kenapa nggak Cut Nyak-din saja yang kita rayakan? Nah, itu beberapa pertanyaan yang kemudian saya menulis di buku ini, Dilarang Cemburu pada Kartini. Oke, jadi isian buku ini ada dilarang cemburu pada Dilarang Kartini. Cemburu, ya. Waduh. Bahasanya saya bikin catchy memang sesuai dengan generasi Ya, sekarang, dengan era ya yang seperti kan? sekarang ya, Kak. Mm-mm. Oke, baik. Kalau menurut Kak Tendri Ajeng, dari semua penjelasan ini saya sangat terpukau dengan semua penjelasan-penjelasan bahwa emang emansipasi wanita yang dibawakan oleh Kartini sangat berpengaruh hingga hari ini. Dimana tentang patriarki, tentang kesetaraan gender yang sedang kita perjuangkan itu sampai sekarang perempuan tuh masih dinilai kayak ih, perempuan kok jadi pemimpin, ini masih ada laki-laki. Tapi kembali lagi bahwa ini bukan tentang gender, tapi bagaimana pemikirannya bisa menginspiratif banyak orang. Nah, untuk Kartini di mataku ini sendiri, apa sih yang Kak Ajeng lihat di era sekarang, anak muda sekarang tuh, perempuan muda sekarang kayak ini kok berubah sih, Kartini yang kita suarakan tuh menjadi seperti ini gitu. Gimana sih Kak Ajeng melihat itu? Iya, Kartini itu perempuan yang sadar bahwa ada laki-laki di sebelah dia yang adalah partner, bukan sebagai tuan, bukan sebagai orang yang disembah, sebagaimana ajaran-ajaran yang dia temukan di keraton waktu itu. Dia melihat bagaimana ibunya yang dinikahi oleh ayahnya yang seorang belum bupati tapi kemudian menjadi bupati, kemudian ditempatkan di ruang belakang dari ruang utama pendopo Kartini. Di situ dia melihat bahwa memang perempuan Jawa terutama itu tidak diberikan kesempatan untuk bertumbuh sebagaimana laki-laki. Kemudian yang dia tolak pada saat itu adalah poligami. Ternyata dia harus mengalami Benar-benar. seperti itu. Kegalauannya sangat relevan dengan anak-anak zaman sekarang, Iya. anak-anak zaman now yang dia ingin banyak hal, tetapi kemudian pada realitanya tidak demikian. Tetapi hal-hal itu kemudian tidak membuat Kartini menjadi kehilangan akal. Benar. Ya. Dia kemudian menulis, kemudian memberikan sumbangsih dalam bentuk mengencourage para pengrajin di Jepara waktu itu, karena
Pada saat itu Belanda datang dan kemudian Belanda fokus ke pertanian, mereka menyuruh warga Jawa, Jepara khususnya untuk menanam kopi, komoditi ekspor ya, kopi, kemudian cengkeh, Oke. dan meminta kepada tuan tanah untuk memberikan 20 hektar saja kepada Belanda. Kemudian ternyata pada kenyataannya Belanda tidak mengambil 20 hektar saja, tapi seluruh tanah itu kemudian ditanami oleh Belanda. Oke. Pribumi diminta untuk menjadi pekerjanya. Mereka tidak perlu membayar pajak, tapi akan diberikan ganti penghasilan oleh Belanda. Jauh banget ya pembahasan kita ya. Ini disebut dengan sistem sel-sel pada saat itu, sel-sel pada saat itu, dan itu sangat merugikan. Kartini melihat itu, kemudian melihat peluang bahwa kalau begitu berarti pengrajin yang harus saya berdayakan. Maka dalam usia yang masih sangat muda, dia datang ke pengrajin, dia mengatakan bahwa tolong Bapak jangan berhenti untuk menjadi pengrajin. Kalau boleh, tolong digambarkan wayang, gambar wayang di atas, diukir di atas kayu itu kan. Nah, Kartini membantu pengrajin ini untuk mengirim ke Belanda, ke Holland, ke Londo kalau bahasa Jawanya. Pada saat itu pengrajin menolak. Tetapi karena diperkuat, di-encourage oleh Kartini, maka pengrajin itu sampai sekarang kita mengenal bahwa Jepara adalah salah satu eksportir kayu ukir terbaik di Indonesia dan dikenal di seluruh dunia mancanegara. Relevansinya adalah generasi sekarang jangan berhenti untuk berkarya, terutama di bidang literasi dan di entrepreneur. Banyak hal yang bisa dilakukan dari situ, dan bekali diri kita supaya tidak mudah cemburu, apalagi perempuan terhadap perempuan lain. Iya benar, ini yang paling penting ya Kak, di era seperti sekarang ini, dimana tuh perempuan sebenarnya harus saling menggenggam. Benar, karena yang harus kita gaungkan sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan kesetaraan gender itu, tapi dengan tidak menjatuhkan laki-laki juga. Jadi kita maju dengan diri sendiri. Benar ya, saya sepakat. Itu yang di garis besarkan bahwa Kartini, jangan cemburu pada Kartini, lihat apa yang dilakukan oleh Kartini, support perempuan dan laki-laki yang ada generasi sekarang untuk muncul sebagai seorang Kartini muda yang paham literasi, kemudian punya kemampuan entrepreneurship. Nah, itu paling dibutuhkan sekarang ini. Rajin membaca tentu saja, karena kita nggak bisa menulis kalau kita nggak baca. Menulis itu melatih struktur berpikir. Struktur berpikir akan membawa kita kepada karakter yang baik. Seperti itu. Oke Kak, ini penjelasan yang sangat panjang tentang Kartini. Saya ingin kembali lagi ke bukunya Kak, Pendiriajang Kartini di Mataku. Ini Kak, pemesanannya ini kapan sih dan di mana sih Kak? Kan ini tadi yang kita bahas ini sudah launching ya Kak ya. Jadi mana sih kalau misalnya Sobat Kabar Makassar nih ada yang mau pesan bukunya, karena sangat menginspiratif sekali ini Kak. Oke, Kak, buku Kartini dapat diperoleh di saya dulu untuk sementara, dan teman-teman dapat mengikuti channel sosial media, betul. Kita punya Instagram dan kita punya halaman Facebook tentang Kartini di Mataku. Itu nanti bisa diakses oleh semua pembaca dan pemirsa yang ingin membaca buku Kartini, dan buat kami punya di perpustakaan masing-masing itu sangat bagus. Perpustakaan itu masih sangat dibutuhkan, dan pada waktu kecil saya bikin perpustakaan bersama saudara-saudara. Oke, ini saya lihat juga sampulnya banyak sekali gambar penulisnya. Ini penulis 12 penulis. 12 penulis berkolaborasi di buku Kartini di Mataku. Antologi, betul. Antologi gabungan dari 12 penulis dan peneliti. Oke, jadi benar-benar buku ini diteliti oleh banyak orang ya Kak ya? Amin. Benar. Dari tulisan-tulisannya saya suka. Jadi teman-teman, ini kayak nggak instan. Untuk menjadi seorang penulis itu benar-benar nggak instan. Kita harus memperbanyak knowledge-nya dulu, bagaimana kita membaca, meriset biar jadi sebuah buku. Oke Kak Tendrajang, gimana sih harapan-harapan Kak Tendrajang terhadap generasi muda nih yang ketika habis membaca Kartini di Mataku? Apa sih harapan Kak Ajeng untuk teman-teman yang habis membaca buku ini? Karena buku ini
sangat kaya dari berbagai perspektif. Teman-teman bisa melihat bagaimana Ibu Evita menulis, melakukan riset kecil-kecilan tentang Kartini, lalu kemudian tentang bagaimana kegigihan seorang Kartini dalam menulis. Kemudian ada juga saya menulis tentang dilarang cemburu pada Kartini. Saya juga punya teman psikologi di buku ini, namanya Mbak Endaheng. Dia menulis bahwa tipikal Kartini memang punya tipikal leadership. Oke. Nah, dia juga seorang psikologi. Lalu ada Mbak Leli Wahyuniar yang menulis tentang grow mindset Kartini. Oke. Ini sangat menarik karena kolaborasi yang sangat bagus Kak, dari banyaknya pemikiran-pemikiran yang bisa menginspirasi sobat-sobat Kabar Makassar. Saya rasa ini bisa langsung dibeli. Nanti kita sertakan kontaknya ya Kak ya untuk Thank you. menghubungi Kak Andi Tenggajeng jika teman-teman berminat untuk membeli buku ini. Oke, yang terakhir nih Kak, ini pertanyaan terakhir untuk Kak Tenggajeng karena sangat menginspiratif sekali. Bagi saya saja yang kayak tercengang dengan Kak Tenggajeng. Wah, seorang penulis dengan background yang seperti ini. Oke Kak, apa sih harapan Kak Tenggajeng ini untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia? Untuk seluruh perempuan di Indonesia sangat general ya. Iya, Tentu Kak. saja saya mengharapkan senantiasa belajar seperti Kartini di usia yang masih sangat muda, punya kegigihan meskipun dipingit, dikunci dalam kamar, tapi dia keinginan belajarnya sangat besar. Lalu kemudian Al-Quran memang menuliskan bahwa bacalah, kemudian tulislah, lalu kemudian sampaikanlah. Benar, itu sangat terrealisasi ya Kak ya. Yes. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Tenggajeng yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Dan untuk Sobat Kabar Makassar, saksikan terus Saatnya Perempuan Bicara dan seluruh program yang ada di Kabar Makassar TV. Boleh di YouTube nanti Kak, di subscribe YouTube-nya, terus nonton tuh banyak sekali. Mungkin bisa sedikit menginspirasi buat teman-teman juga. Oke. Jadi saya Sinar Mentari serta Kak Tenggajeng dan seluruh kru yang sedang bertugas pamit undur diri.